bersama saya Ruru. Kita berada di negara kerajaan Yordania. Nah, adik-adik, ikuti terus acara Arena 1, 2, 3 bersama Kak Devi dan... Yuk kita berjalan-jalan ke negeri tetangga. Adik-adik sayang, Arena 1, 2, 3 kita kali ini kita berada di Yordania ya. Negeri yang dikenal sebagai negara kerajaan Yordania Hashimiyah ini senantiasa makmur sepanjang periode sejarah adik-adik. Posisinya selalu menjadi jembatan penting antara Afrika, Asia, dan Eropa, serta para negara tetangganya. Peradaban besar dunia kuno yang dahulu kala adik-adik selalu berupaya untuk menguasai negara ini. Banyak bangsa yang mengalami perjalanan kehidupannya dan kemudian berdiam di negeri ini. Dan masing-masing bangsa ini memiliki peninggalan yang menjadi bukti bagi negara Yordania. Negeri yang kaya akan warisan budaya. Bagi umat Islam, adik-adik, Yordania merupakan negara yang kaya dengan sejarah agama yang juga mendapat berkah yang banyak sekali tempat-tempat dan pusara yang suci. Mengunjungi situs-situs ini merupakan perbuatan yang diizinkan dalam Islam. Disinilah orang-orang yang soleh dapat belajar dan meningkatkan dan memperkuat keyakinan mereka, adik-adik. Terletak di antara Mekah, tempat yang paling suci di dunia bagi umat Islam, dan Yerusalem yang dianggap suci bagi 3 agama besar adik-adik. Yordania telah memainkan peran sentral dalam sejarah adik-adik, dan banyak di antara nabi-nabi keturunan Ibrahim terdahulu yang disebut dalam kitab suci Al-Quran dan juga Injil yang dikaitkan dengan negara Yordania. Baik mereka yang sempat tinggal atau sekedar melintas di negeri ini. Mayoritas penduduk di sini adik-adik menganut Islam Sunni dan sebagian besar kaum wanitanya berbusana gamis khas pakaian Timur Tengah adik-adik. Hanya sekitar 6% saja pemeluk agama lain. Mata pencaharian penduduk di sini bervariasi, dari mulai pegawai kantoran hingga pedagang, tapi hanya sedikit sekali yang menjadi petani. Adik-adik sayang, ketika itu Arena 1, 2, 3 nih adik-adik ya mengunjungi Ashabul Kahfi. Ini adalah kisah 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam gua serta seekor anjing yang bernama Khidmir selama 309 tahun Hijriah atau 300 tahun Masehi untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dicyanus adik-adik. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Banyak yang berpendapat sejarah ini terjadi di Suriah, tetapi ada beberapa ahli Al-Quran dan Injil berpendapat mereka berasal dari Yordania. 7 grapes, 7 stevens. Ini Quran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ashabul Kahfi 7 orang tidur di Al-Fajwah. Ini Fajwah. 7 orang tidur di sini 309 tahun. Anjing tidur di luar. This cave was a natural cave. After they died, Roman modified this cave. Last new, this white plaster since Salahuddin Al-Ayyubi. Adik-adik, negara Yordania ini memang kental sekali dengan peradaban dan juga agama Islam yang ada di sini, ada di sejarah agama Islam ya. Salah satunya adalah tempat ini. Nah adik-adik sayang, di Yordania juga terkenal dengan disebut Kristen Yordania, adalah salah satu komunitas Kristen tertua di dunia. Kekristenan sudah ada di Yordania setelah penyaliban Yesus Kristus di awal abad ke-1 Masehi. Kristen di Yordania adik-adik diperkirakan berjumlah 174.000 hingga sekitar 390.000 dari total populasinya yang berjumlah 6.500.000.
Aku suka matematika karena gampang mengerjakannya. Saya suka pelajaran matematika. Saya suka pelajaran IPA. Aku suka pelajaran IPA karena aku suka menjelajahi alam. Adik-adik, tadi Kak Devi turun dari bus dan sekarang kita menuju ke satu tempat yang bernama Bethany, adik-adik. Dan di sini khususnya untuk umat Kristiani ya di seluruh dunia, ini merupakan satu tempat yang penting karena di Sungai Yordan ini Yesus dibaptis oleh John Pembaptis, adik-adik. Nah, sekarang kalian masih bersama Arena 123 Kak Devi dan Ruru. Kita akan menuju ke tempat yang satu ini. Nah, adik-adik sayang, ketika kita berada di Yordania, kita juga mengunjungi satu tempat yang cukup terkenal di sini. Ini adalah Bethany dan juga Sungai Yordania. Ini adalah satu sungai yang letaknya di Asia Barat Daya yang berhulu di utara Israel dekat Kibbutz dan mengalir lewat Laut Galilea ke Laut Mati. Sungai ini merupakan sebagian batasan antara Israel dan juga negara Yordania. Sungai ini memiliki makna penting dalam Yudaisme dan kekristenan sebagai tempat di mana Israel melintas ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, di mana Yesus Kristus dari Nazaret dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini merupakan catatan dari Alkitab. Dan sampailah kita tidak jauh dari sekarang, kita akan melihat Sungai Yordan ya. Bethany dalam Alkitab adalah nama sebuah desa di dekat Yerusalem. Dan menurut Perjanjian Baru, sebagai rumah dari saudara Maria, Marta, dan Lazarus. Dan menurut Injil Yohanes, situs keajaiban di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Desa ini biasanya dikenal dengan masa kini kota tepi barat di tempat Lazarus, yaitu Al-Ezaria, yang terletak sekitar 2,4 km sebelah timur Yerusalem, di lereng selatan timur dari Bukit Zaitun. Airnya dingin. Ini adalah Sungai Yordan, adik-adik. Kalau kita melihat ada orang-orang yang di sebelah sana, itu adalah sudah masuk ke wilayah dari Israel. Ini perbatasannya. Di sini juga ini adalah bagian dari Yordania, dan di sebelah sana adalah bagian dari Israel. Nah, ini adalah air dari Sungai Yordan, adik-adik. Dingin. Adik-adik sayang, dimanapun kalian berada, Kak Devi berada di Sungai Yordan, Yordania bersama kakak-kakak kalian ini semua. Ini adalah perbatasan antara Yordania dan Israel. Mengingatkan kalian semua untuk selalu menyaksikan acara Arena Wahat di Selatan. Datanglah Ruru. Ini adalah satu tempat yang sangat cantik dan sangat menarik. Ada apa di dalam? Yuk, sama-sama ikut Kak Devi ya. Nah, adik-adik sayang, ada satu tempat yang kita kunjungi di sini, adik-adik, yang bernama Kota Jerash. Jerash ini dahulu disebut Gerasa, yang merupakan kota Grakeo Romawi, terletak di lembah subur, adik-adik. Kurang lebih kalau berjalan dari Amman, ibu kota negara Yordania, memakan waktu sekitar 1 jam.
Ini dikenal juga sebagai Pompi Timur karena perawatan kota ini sangat bagus. Jerash merupakan kota Romawi yang terbesar dan terawat dengan sangat baik di luar dari negara Italia. Dikenal sebagai Pompi Timur karena perawatan kota ini sangat bagus. Kita bisa melihat ya, perawatannya memang bagus sekali. 3 gerbang berbentuk busur panah yang mengagumkan. Sudah terlihat begitu kita mendekati kota ini yang dibangun sebagai penghormatan terhadap Kaisar Hadrian, adik-adik. Ya, jadi nama kaisarnya adalah Kaisar Hadrian. Pada tahun 129 Masehi, adik-adik datang ke sini, ke tempat ini yang bernama Jerash, adik-adik. Nah, kemudian dalam dinding kota yang masih tersisa dan jalan bertiang-tiang, adik-adik, kuil-kuil di puncak bukit gunung, teater yang spektakuler, plaza, tempat permandian, dan lapangan umum. Nah, adik-adik, di tempat ini setiap tahunnya pada bulan Juli mereka mengadakan festival seni dan budaya. Dan biasanya festival ini menarik banyak sekali peminat, baik itu mancanegara ataupun turis-turis lokal yang datang khusus ke tempat Jerash ini untuk melihat festival seni budaya. Nah, kalau Kak Devi perhatikan, memang tempatnya luar biasa, adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita melihat ya, pemandangan di sini memang sungguh sangat mengagumkan. Dan kita bisa belajar banyak juga ya, bahwa negara yang satu ini memang menyimpan sejarah yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan dengarkan sahabat Arena 123 akan menjelaskan juga mengenai tempat yang satu ini, adik-adik. This is what we call today the Oval Piazza. Piazza. And this is actually we call the city square, city center. It is served as a meeting place for the folks of Jerash in those days, as well as an open market. And all around these columns used to have shops. All that still buried. Actually, 70% of Jerash today still buried. And we call them the Ionic capitals. In the top, you see the Ionic? That's one type of capitals we have. We have two, Corinthian and Ionic. And this area was actually buried, this height. Adik-adik, satu tempat yang sangat istimewa di Yordania bernama Petra. Adik-adik, kota Petra ini di Nabaten merupakan salah satu situs warisan yang sekarang ini juga ditangani oleh UNESCO, adik-adik. Dan kita akan masuk ke dalam, akan melihat keajaiban di dalamnya. Ada apa ya? Dan Kak Devi tidak pernah sendiri, Kak Devi selalu ditemani oleh Hai, apa kabar semua? ini ya tiketnya, adik-adik. Ya, sudah siap dan kita akan sama-sama melihat kota Petra ini. Nah, kali ini Kak Devi bersama Kak Rashid, ya, Rashid. Naik kuda, adik-adik, kita akan mengelilingi kota yang indah ini, yaitu kota Petra, yang memang mengandung banyak sekali sejarah di kota ini. So there is two channels right now we're gonna show you. In Wadi Musa village there is spring. So it's like a strong spring. So the water are coming from Wadi Musa village to here before, but now it's not. It's not anymore. Yeah, because there is a dam. The Nabataean people cross the dam, so all the water now and the flash flood going to the dam directly. Yeah.
Adik-adik, satu tempat yang sangat istimewa di Yordania bernama Petra. Nah, ini adalah tempat yang kalau orang pergi ke sini, mereka mencari ke tempat ini adik-adik. Memang perjalanannya agak jauh. Tempat ini terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada bebatuan serta sistem pengairannya adik-adik. Diperkirakan dibangun pada awal tahun 312 sebelum Masehi sebagai ibu kota dari Nabat, yang sekarang menjadi simbol dari Yordania dan juga tempat kunjungan favorit para turis mancanegara. Tempat ini adik-adik terletak pada dataran rendah di antara gunung-gunung dan membentuk sayap timur Wadi Arabah, lembah yang besar yang berawal dari Laut Mati sampai Teluk Agaba. Ngomong-ngomong nih adik-adik ya, situs ini tidak pernah diketemukan oleh dunia barat hingga pada tahun 1812 ketika pengelana dari Swiss yang bernama Johann Ludwig Burckhardt menemukannya untuk pertama kalinya. Nah, situs ini digambarkan sebagai sebuah kota mawar merah yang antik. Sedangkan adik-adik UNESCO menyatakan sebagai salah satu peninggalan kultural yang paling penting dalam peradaban manusia dan masuk sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak Desember 1985. The treasury itself has the Hellenistic influence because it includes lots of magnificence. In fact, where also local people believed it was called Khaznat Pharaoh or the treasury of Pharaoh. Why? Because of the urn to the top of the treasury, the second story, because the treasury contained two main stories and a third story at the bottom after the excavation that Brown University has done in 2003. Is also representing eternity. Local people in the past living in Petra believe that one day this urn will be destroyed and will of course offer them treasures like gold. The two gables with the eagles representing the Egyptian influence in the treasury, of course. And we have three temples. The temple in the middle shows Isis from Egypt holding a cornucopia at her right hand. And the cornucopia was a symbol of fertility. Dan Petra ini dijadikan sebagai salah satu tempat yang harus dikunjungi adik-adik karena memang cantik sekali dan luar biasa. Halo adik-adik, dimanapun kalian berada, Kak Devi berada di Petra, Yordania, mengingatkan kalian semua untuk selalu menyaksikan acara Arena 1, 2, 3. Yeay! Datanglah Ruru. Datanglah Ruru. Aku jadi dokter. Cita-cita saya ingin menjadi poluan karena ingin memberantas kemacetan di jalan raya. Aku ingin keliling dunia. Nah, adik-adik sayang, Amman adalah ibu kota dari negara Yordania yang merupakan kota tua sekaligus kota modern. Ini adalah salah satu dari kota tertua di dunia yang tetap dihuni dan selama kekuasaan Amonitis dikenal sebagai Rabat Amon dan selama kekuasaan Grakio Romawi sebagai Philadelphia. Pada mulanya kota ini meluas melintas 7 bukit, tapi sekarang meliputi sekurang-kurangnya 19. Nah adik-adik sayang, seluruh Nusantara nih
Sekarang Kak Devi sudah di penghujung daripada acara Arena 123 kita yang berada di Yordania. Kalian saksikan terus ya Arena 123. Dan kita belum loh berkenalan dengan Duta Besar Yordania untuk Indonesia. Nanti akan kita kenalkan di episode berikutnya atau episode mendatang. Adik-adik sayang, terus saksikan Arena 123 dan cintailah Indonesia, tapi kenalilah dunia. Sampai jumpa. Dah. Wah, sudah mau habis ya. Halo adik-adik Nusantara, Kak Devi sekarang berada di atas Laut Merah. Dan sekarang ini memang Kak Devi sedang berada di negara Kerajaan Yordania. Mengingatkan kalian semua untuk selalu menyaksikan acara Arena 123. 1, 2, dan 3. Mari kita bersama mengikuti irama lagu ini untuk kamu. Karena kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa cinta sesama. Karena kau istimewa dalam daya dan gaya, asal kau jangan lupa cinta sesama. 1, 2, dan 3. Sebelahnya Kak Devi ada Aziza. Arena 1, 2, 3. Pada tahun kira-kira tahun 129 Masehi. Kak Samir sudah panggil kita. Kita akan naik lagi ke atas. Yang grow. Thank you. Can I have a hug? Thank you so much. Adik-adik Nusantara, Kak Devi berada di Yordania. Mengingatkan kalian semua untuk menyaksikan acara. Don't forget to watch Arena 1, 2, 3.